Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Industri di Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan di mata kuliah Ekonomika. Oke, kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu pasar oligopoli. Oke, pengertian dari pasar oligopoli. Dari beberapa jenis pasar oligopoli berada di tengah-tengah antara monopoli dan pasar bebas. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di sektor usaha industri seperti manufaktur, pertambangan, hingga perdagangan. Kita dapat menjumpai perusahaan yang dominan. Perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi ini disebut perusahaan oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu keadaan pasar di mana terdapat beberapa produsen atau penjual menguasai penawaran, baik secara independen atau sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama. Itulah pengertian dari kata pasar oligopoli. Slide selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya pasar oligopoli. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pasar oligopoli adalah tingginya biaya produksi, izin dari pemerintah, dan pengaruh media sosial. Kini di zaman transformasi teknologi dan perdagangan global, beberapa kondisi berubah. Satu industri besar dapat mempengaruhi bisnis yang lebih kecil. Bisnis besar dapat mengalahkan atau bahkan mengambil alih bisnis kecil yang berada di lingkungan industri yang sama, menjadikannya menguasai sebagian besar pasar. Jadi itulah faktor yang menyebabkan timbulnya pasar oligopoli. Selanjutnya, ciri-ciri pasar oligopoli. Terdapat sedikit penjual atau dalam kurung 3 sampai dengan 10 yang menjual produk substitusi. Itu tadi yang A. Yang B, produk yang dijual belikan bisa bersifat homogen, bisa pula beragam. Yang C, sistem harga menjadi kaku atau cenderung sama karena adanya kepemimpinan harga oleh perusahaan besar di pasar, dalam kurung merek yang paling laris. D, memiliki kurva permintaan dengan elastisitas silang yang relatif tinggi. E, setiap perusahaan cenderung memberlakukan harga pasar yang umum. F, promosi dan inovasi merupakan strategi yang sangat penting. G, promosi melalui iklan atau media dilakukan secara intens. Bisa dilihat di televisi, iklan-iklan produk rumah tangga tersebut selalu tampil. Yang H, biasanya perusahaan lain atau baru sulit memasuki pasar oligopoli yang sudah eksis. Itulah tadi saya sebutkan ciri-ciri pasar oligopoli. Slide selanjutnya, hambatan-hambatan memasuki pasar oligopoli. 1. Secara ekonomi. Skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan baru untuk masuk ke industri itu. Yang kedua, biaya produksi yang berbeda. Biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat jumlah produksi yang berbeda. 3. Keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksikan oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat pemasukan perusahaan baru. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Kekurangan pasar oligopoli. A. Kebijakan produsen dalam kurung biasanya terlaris sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahnya.
B. Memungkinkan banyak hak paten atas suatu produk. C. Produsen baru sulit untuk masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. Yang D. Cukup sulit untuk melakukan pemerataan pendapatan. E. Peluang munculnya eksploitasi yang berlebihan lebih besar. F. Kemungkinan adanya eksploitasi konsumen maupun buruh. G. Terdapat kenaikan harga atau inflasi yang merugikan masyarakat secara makro. Selanjutnya, jenis-jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli murni. Pada pasar oligopoli murni, jenis barang yang diperjualbelikan di pasar ini homogen, tetapi variannya beragam dan harganya hampir sama. Sebagian besar kebijakan berasal atau dipengaruhi oleh penjual utama. Pasar oligopoli terdiferensiasi. Di sini hanya ada satu jenis barang saja dengan harga berbeda dan mengalami diferensiasi. Pasar oligopoli kolusi. Di pasar oligopoli kolusi, hampir semua penjual melakukan kerjasama, misalnya saat ingin menaikkan harga produk. Pasar oligopoli non-kolusi. Di pasar oligopoli non-kolusi, penjual tidak bekerja sama, tetapi saat ingin menaikkan harga, maka harus mempertimbangkan kondisi perusahaan lain. Oke, slide selanjutnya. Jenis-jenis pasar persaingan oligopoli. A. Pasar oligopoli murni. Pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen yang dimana produk yang dijualnya bersifat identik atau sama sehingga sulit untuk dibedakan. Cara untuk mengenali produksi tersebut ialah dengan cara melihat merek atau brand pada kemasan produk. Contoh, industri air mineral, besi, semen, dan lain-lain. Pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen di mana produk yang dijualnya bersifat homogen. Produk pada pasar jenis ini sangat sulit dibedakan kualitasnya, namun dibedakan dengan melihat coraknya. Contoh, industri sabun, rokok, sepeda motor, dan lain-lain. Perilaku pasar oligopoli. Contoh, perilaku pasar oligopoli. Praktik oligopoli mau tidak mau memang tetap ada pada dunia perdagangan. Ada kelebihan dan kekurangan dari sistem perdagangan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah mengimbanginya dengan memantau secara terus-menerus kondisi pasar. Aturan mengenai pasar oligopoli juga sudah tercantum dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat aturan yang tegas mengenai hal-hal yang terlarang untuk pelaku usaha. Beberapa contohnya yaitu mengenai oligopoli, pembagian wilayah, penetapan harga, dan lain sebagainya. Bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran, maka mereka akan mendapatkan sanksi yang tegas. Antara lain, pemberhentian usaha, pembayaran ganti rugi, hingga denda dengan nominal paling besar hingga 1 miliar rupiah. Itulah perilaku pasar oligopoli. Selanjutnya, contoh perilaku oligopoli. Produsen rokok. Contoh pertama dari sistem perdagangan yang termasuk dalam golongan oligopoli adalah produsen rokok. Di pasaran kita mungkin akan mendapati banyak produsen rokok dengan berbagai merek. Meskipun berbeda merek, namun kebanyakan produk yang mereka jual memiliki karakteristik dan harga yang nyaris sama. Oleh sebab itu, konsumen dapat dengan mudah memilih produk pengganti apabila merek rokok yang cara mereka tidak tersedia. Produsen mie instan. Sama seperti rokok, mie instan juga merupakan salah satu contoh produk yang termasuk dalam golongan pasar oligopoli. Indonesia sendiri memiliki beberapa produsen mie instan yang menjual aneka varian produk yang bisa konsumen pilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya, jasa penerbangan. Tidak banyak perusahaan di Indonesia yang menyediakan jasa penerbangan. Oleh sebab itu, maskapai penerbangan ini memiliki mangsa pasar yang luas. Karena minim pesaing
maka pihak maskapai penerbangan dapat bebas menentukan berbagai kebijakan. Salah satunya yaitu menentukan besar kecilnya nominal tiket pesawat. Produsen ponsel. Sama seperti jasa penerbangan, produsen ponsel atau telepon genggam juga termasuk dalam golongan oligopoli. Mereka memiliki pesaing yang minim, produk yang homogen, dan harga dengan selisih yang tidak jauh berbeda. Pasar oligopoli. Struktur pasar dikatakan oligopoli bila di dalam industri ada beberapa produsen dominan. Salah satu indikator tingkat oligopoli adalah CR4, yaitu rasio konsentrasi market oleh 4 perusahaan terbesar atau dominan. Sebuah industri dikatakan berstruktur oligopoli bila CR4 lebih dari 40%. Permintaan perusahaan dalam pasar oligopoli menghadapi dua skenario permintaan. Permintaan akan sangat elastis bila perusahaan menaikkan harga, tetapi inelastis bila perusahaan menurunkan harga. Pengambilan keputusan yang interdependen membuat perusahaan seolah-olah menghadapi kurva permintaan patah, atau dalam kurung Kinkert demand curve. Skenario permintaan elastis. Di sini bisa kita lihat antara titik P dan Q. Q1, Q2. Jika perusahaan menaikkan harga, seolah-olah berhadapan dengan kurva permintaan yang elastis. Kenaikan harga sebesar 1% akan menurunkan jumlah yang diminta lebih besar dari 10%, sehingga nilai penjualan atau dalam kurung total revenue akan turun. Karena itu, jika perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak mengikutinya. Skenario permintaan inelastis. Jika perusahaan menurunkan harga, seolah-olah berhadapan dengan kurva permintaan yang inelastis. Pada kurva D, penurunan dari P2 ke P1 akan menaikkan jumlah yang diminta dari Q1 ke Q2, sehingga nilai penjualan atau dalam kurung total revenue akan naik. Hal ini akan menimbulkan reaksi pesaing sehingga ikut menurunkan harga. Penurunan harga oleh para pesaing menyebabkan kenaikan jumlah yang diminta menjadi lebih kecil dari Q2, yaitu Q3. Perusahaan seolah-olah berhadapan dengan kurva permintaan yang inelastis, dalam kurung D2. Kinkert demand curve. Pengambilan keputusan yang interdependen menyebabkan perusahaan seolah-olah berhadapan dengan kurva permintaan yang patah, dalam kurung Kinkert demand curve. Jika harga lebih tinggi dari P1, kurva permintaan yang berlaku adalah D1. Namun, jika harga lebih rendah dari P2, kurva permintaan yang berlaku adalah D2. Seolah-olah kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah kurva ABD. Kurva pendapatan marginal. Jika kurva permintaan yang berlaku adalah D1, maka kurva MR adalah MR1. Jika kurva permintaan yang berlaku adalah D2, maka kurva MR adalah MR2. Sehingga kurva MR di oligopolis adalah ACDE. Keseimbangan oligopolis. Kondisi optimal tercapai bila produksi pada saat MR sama dengan MC. Dalam pasar oligopoli, analisis keseimbangan tidak hanya berdasarkan pertimbangan output dan harga yang efisien, tetapi juga berdasarkan kemampuan memperkirakan reaksi pesaing. Keseimbangan pasar oligopoli tercapai bila perusahaan dapat melakukan apa yang dapat dilakukan dan tidak mempunyai alasan lagi untuk merubah jumlah produksi dan harga jual. Demikian juga dengan pesaing. Keseimbangan oligopolis. Oligopolis akan mencapai keseimbangan pada saat MR sama dengan MC, di mana harga jual atau unit adalah P1 dan jumlah output adalah Q2. Kinkert demand curve dan phrase rigidity. Kinkert demand curve pada dasar oligopoli menyebabkan harga agak sulit berubah, dalam kurung phrase rigidity. Bila biaya produksi dalam kurung MC berubah pada interval MC1 sampai dengan MC3, maka harga jual dan jumlah produksi tidak berubah, yaitu pada P1 dan Q1. Kekuatan dan keterbatasan. Kekuatan mampu mengakumulasi laba supernormal. Produksi paling prima dan dinamis. Pionir riset dan pengembangan teknologi. Pionir pengembangan SDM. Keterbatasan berpotensi membentuk kekuatan monopoli, kapasitas tak terpakai, dan kesejahteraan yang hilang. 3 model oligopoli.
non-kolusi atau dalam kurung Kinket demand model. Di antara oligopoli tidak mau melakukan kerjasama, kolusi dalam penetapan harga atau dalam kurung collusive pricing. Kerja yang dilakukan misalnya secara resmi dengan membentuk kartel, tetapi jika secara resmi dilarang dapat dilakukan secara informal atau implis. Kepemimpinan harga atau dalam kurung village leadership. Perusahaan-perusahaan yang dominan memegang kendali dalam penetapan harga sehingga mendapat laba yang lebih besar. Pengaturan oligopolis. Karena berpotensi untuk membentuk kekuatan monopoli, maka perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada dasar pasar oligopoli dikendalikan dengan memberlakukan undang-undang anti monopoli. Sekian dari saya dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen saya, Bapak Agung, juga kepada rekan-rekan mahasiswa khususnya di kelas Teknik Industri semester 4. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.